matanya Uchiha Sasuke. Sasuke Uchiha. Kan ada simbol, ada yang 6, angka 6, ada 3. Dan Zetsu putih ini didaya gunakan untuk menghancurkan manusia. Gitu. Tapi jumlahnya banyak, sesuai dengan sama persis dengan konsep Ya'juj dan Ma'juj. Kalau lo dek mempelajari kitab suci, ciri-ciri dari akhir zaman itu sudah dimulai. Gue memang meyakini bumi itu adalah hukuman. Awalnya gue gak suka dengan agama Islam, jujur dulu. Dia konsepnya tuh yang kayak di gambar ini, dia mengubah bulan menjadi mata Uchiha terkuat lah. Oke. Ini Muge Tsukiyomi ini adalah tujuan dari satanik. Masashi Kishimoto adalah indigo. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Lanjut. Itu yang ke-6 ya. Salah satu unsur satanik itu adalah konsep Mugen Tsukuyomi. Itu salah satu jurus di Naruto. Ya, dia konsepnya tuh yang kayak di gambar ini, dia mengubah bulan menjadi mata Uchiha terkuat lah. Oke. Ini Mugen Tsukuyomi ini adalah tujuan dari satanik. Dari konsep satanik adalah memberikan ilusi kebahagiaan ke manusia. Itu goalnya si Dajjal atau Antikristus atau si Madara atau Ibito dalam Naruto ini, tujuannya sama, membuat dunia baru, the New World Order, membuat dunia baru. Tapi dunia baru ini adalah ilusi yang pada ilusi tersebut kita semua seolah-olah bahagia, padahal itu hanya ilusi. Ngerti kan? Oke, ilusi. Nah, ini ada salah satu unsur yang buat gue bilang ya, the New World Order tadi. Mugen Tsukuyomi adalah the New World Order sebenarnya buat gue. Wow, bentar. Oke. Aku jadi penasaran New World Order tuh apa aja sih goalsnya? Kakak tahu? Kurang tahu. Gue pengen tahu goalsnya apa. Tapi di sana tuh pengen jadi bersatu semua, maksudnya nggak ada perbedaan lagi. Intinya gitu. Di Naruto kebahagiaan aja untuk semua manusia. Tapi semu, metaverse itulah yang gue takutin. Lanjut New World Order. Oke. Kalau misalnya yang New World Order itu, dia goalsnya apa emang? Kalau dari sisi kakak? Ya buat gue, goalsnya itu adalah sama yang gue seperti gue jelasin tadi, memperpanjang usia bumi, dunia, biar nggak akhir zaman. Ngerti? Ilusi, oke. Di saat lo pikirin ya, di saat di saat hati manusia kena ilusi terkena sebuah kebahagiaan ilusi, berarti dia pada nyaman di bumi dong. Ya dong, semua manusia nyaman dong di bumi. Pada akhirnya dia lupa, dunia langit lebih indah loh daripada di bumi. Tapi karena kebanyakan mereka lebih nyaman di bumi dan ngerasa bahagia, pada akhirnya dunia itu diperpanjang, ngerti gak? Dan akhir zaman itu ditahan karena seolah-olah manusia itu lebih pengen di situ, ngerti gak? Di bumi ketimbang di akhir dari hukuman tersebut, ngerti gak? Ngerti. Karena di saat orang ada sebuah hukum yang gue tahu ya, jadi gini, sesuatu nilai di sebuah perasaan kita bahwa bila mana itu terlalu kuat ya, terlalu kuat hingga dia menjadi sebuah mindset dalam hidup kita. Nah, di saat dia berubah jadi di saat dia terlalu kuat menjadi mindset, dia berevolusi lagi jadi sebuah doa tak sadar bahwa menyatakan bahwa dunia itu enak, indah, bahagia, nyaman, pokoknya semuanya. Itu menjadi doa tak sadar kita di seluruh umat manusia di saat the New World Order ini bisa tercapai. Ngerti kan? Nah, Kak, konsep doa tak sadar itu ada, gitu loh.
Nah ujungnya karena banyak doanya dari manusia tersebut, pada akhirnya dipending lah akhir zaman tersebut. Akhir zaman itu gara-gara si para iblis ini atau kubu kiri ini. Pokoknya ada dua unsur, satu iblis, satu kubu kiri. Berarti manusia yang memang ada unsur iblisnya, ada keturunan iblisnya. Gitu. Oke Kak, nah ini pertanyaan penasaran nih kan, karena aku kerja juga megang AI. Nah, karena kakak ngomongin ilusi, boleh dijawab boleh nggak? Aku ngerasa kayak dunia virtual itu salah satu unsur kita tuh punya dunia imajinasi sendiri gitu. Maksudnya kita happy, misalnya kita di dunia asli nggak terlalu bahagia gitu. Kan kita punya dunia virtual yang lebih membahagiakan. Menurut kakak itu salah satu juga nggak sih? Ya kita pakai logika aja. Sekarang orang lebih nyaman media sosial kan, kembang dunia nyata. Dari situ aja kita lebih banyak menghabisi waktu secara dunia atau media sosial. Ya pasti kita kebanyakan orang lebih fokus di media sosial. Itu aja kayak hal kecil lah, ilusi belum ya. Itu baru hal kecil gitu kan. Apalagi terjadi sebuah yang lu bilang. Kedepannya ada namanya metaverse apalah. Nah itu gitu loh poinnya. Ngerti kan? Dia menurut kakak gimana? Iya, mungkin salah satunya. Ulangin pertanyaan lo belum nangkep banget. Oke, kan jadi kayak di metaverse itu. Nanti aku versi dunia virtual, kakak dunia virtual, jadi kita ngobrolnya di sana gitu. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, diem. Maksudnya kayak dipakai ini aja. Jadi kita misalnya hidup di dunia asli itu gendut atau gimana. Terus di dunia itu kita bisa jadi cantik dan segala macam. Kan kita lebih happy dong hidup di sana. Iya. Ya nggak? Iya. Pokoknya di situ. Gue nggak tahu. Tapi gue rasa ya bisa aja sih metaverse itu jadi salah satu mungkin Xiaomi atau goals mereka gitu loh. Metaverse buat gue akan menjadi sebuah manusia yang bukan manusia. Iya, karena kita hidup di dunia imajinasi gitu. Virtual imajinasi. Maksudnya kita nggak perlu ketemu fisik lagi dan apa segala macam kan. Pro kontra kan sebenarnya. Pro kontra lah. Tapi buat gue kalau hanya sekedar untuk yang biasa aja mungkin sah-sah aja. Tapi di saat dia sangat melebihi batas, buat gue itu baru nggak wajar gitu loh. Kalau sewajar-wajar aja sih masih aman ya. Tapi kalau mereka membuat sebuah yang heboh-heboh lagi atau melebihi batas dari yang seharusnya, itu baru nggak wajar buat gue. Maka itu kenapa pihak kubu kiri atau kaum elit global selalu mensponsori semua yang berbau hiburan, biar mata berfokus pada media sosial, nanti gitu loh. Maka simbol-simbol di baik musik, baik film, pokoknya semua hiburan itu ada simbol satanik. Pokoknya poin gini aja, kalau ada simbol satanik di sebuah entertainment, hiburan, itu fix mereka yang sponsorin. Itu aja, sesimpel itu. Oke. Dan aku lumayan curiga, ini kan sebagai anak polos yang bego aja yang suka konspirasi. Kayak pasti banyak juga unsur teknologi sih. Ya nggak sih? Baik mungkin itu game. Nextnya kali ya kita bahas ya. Seru juga tuh. Boleh. Gitu. Jadi Mugen Tsukuyomi itu adalah, gue jelasin sekali lagi adalah, back to laptop guys. Kalau nggak tahu kepanjangan. Iya benar-benar. Jurus mereka untuk memperpanjang hukuman di dunia ini. Harusnya kita selesai, tapi nggak selesai gitu loh. Poinnya di situ. Oke, next. Poin berikutnya ya. Di situ ada sebuah, buat gue sih sebenarnya bisa dibilang kutukan sih. Kutukan Tuhan. Maksudnya? Apa ya, kita bukan kutukan juga sih sebenarnya. Bukan kutukan tapi sesuatu yang terlarang dinilai ketuhanan. Yaitu adalah ada salah satu adegan di mana bukan adegan sih, konsep bahwa si Obito ini kan. Obito sebenarnya awalnya baik. Tapi Obito ini sangat mencintai seseorang wanita. Iya, yang Rin itu ya, yang ada 3 orang kan waktu zamannya dia. 1 Rin, 1 Obito, 1 siapa? Kasih. Nah, poinnya adalah si Rin ini kan dia tuh meninggal gara-gara dia tuh dijebak. Intinya untuk jadi jahat si Rin ini. Padahal dia
padahal itu nggak jahat. Intinya Rin ini dijebak sama Zetsu hitam, ya, dijebak di Zetsu hitam untuk jadi jahat gitu kan si Rin ini. Pada akhirnya dia tuh sadar, tapi ujungnya kayak ada sebuah pola di mana seolah-olah Kakashi ini membunuh Rin di depan mata Obito. Yap, benar. Di depan mata Obito. Nah, pokoknya pada akhirnya si Obito ini kan jadi jahat. Iya, balas karena dendam kan. Dia kehilangan sesuatu, ya, karena dia terlalu mencintai si Rin. Akhirnya dia dendam dong. Nah, ini adalah satu nilai sangat amat terlarang di nilai ketuhanan, yaitu adalah mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Nah, dia pada akhirnya si Obito ini kan jadi jahat gitu. Makanya kita kayak jangan ngikutin konsep bahwa jangan mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Karena di saat kita kecewa, kita rusak, hati kita hancur. Gitu. Karena banyak orang yang bunuh diri karena cinta, ngerti kan? Nah, poinnya di situ. Jadi buat gue adalah jangan masuk ke tahap sesuatu yang terlarang, di konsep terlarang di nilai ketuhanan itu, jangan. Yaitu ada salah satunya mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Gitu loh, ngerti kan? Yep. Pasti ya sedih ujungnya, kecewa, sedih, pokoknya di situ. Nah, gue perluas lagi nih, ya. Tadi kan kita ngebahas tentang terlalu mencintai antara Obito dan Rin kan, ke Rin gitu. Yep. Nah, itu juga bisa disangkut pautkan di salah satu konsep bahwa konsep pengaktifan dari mata Sharingan itu. Jadi mata Sharingan itu akan aktif bila mana kita ngebunuh orang yang kita sayangi. Iya, benar. Ya kan? Kalau kita bunuh, aktif, next level gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya bukan pas kita ngebunuhnya, tapi rasa cinta kehilangannya itu yang berlebihan yang sangat fatal. Ngerti kan? Yang bisa membuat sebuah kejahatan di hati kita itu lahir. Satu, kita sudah mencintai melebihi Tuhan. Kedua, kita lupa Tuhan itu ada, ngerti kan? Jadi seolah manusia itu yang membuat kita bahagia, Tuhan itu nggak ada, ngerti nggak? Nah, di situ kita sudah mewakili sebuah kesyirikan atau di luar dari Tuhan itu sendiri, ngerti nggak? Ngerti kan maksud gua? Nah, jadi di saat kita melakukan sebuah kesyirikan, ya kita bagian dari nilai satanik itu, ngerti kan? Jadi poinnya pesan gue adalah jangan terlalu mencintai berlebihan, karena itu masuk ke dalam kategori terlarang, sesuatu yang terlarang di nilai ketuhanan, sangat amat terlarang sebenarnya, karena dampaknya akan buruk buat kita, dampaknya akan buruk. Makanya itu dari banyak kasus gue selama gue menjadi konsultan, di saat kita mencintai sesuatu berlebihan itu akan selalu yang kita terima itu ada dua. Yang di saat kita melakukan sebuah tindakan terlarang tersebut, yang kita terima ada cuma dua. Satu, kita kehilangan orang yang kita cintain tersebut. Kedua, kita dihancurin sama sesuatu yang kita cintain tersebut. Ngerti nggak? Misalnya lu punya pasangan, total cinta, akhirnya toksik, lu yang hancur. Ngerti kan? Jadi ya sesuatu yang lu cintai itu akan ngancurin lu lagi. Jadi punya dua poin aja. Kalau nggak lo kehilangan cinta tersebut, kalau nggak itu lo dihancurin sama yang lo cinta tersebut. Jadi jangan berlebihan. Poinnya gitu. Maka itu pada akhirnya gue nggak mencintai apapun lagi. No, gue nggak bisa. Oke. Itu pilihan sih. Mungkin agak sulit ya. Buat kalian agak sulit. Tapi jujur, gue mengadopsi itu. Mengadopsi hidup nggak mencintai apapun lagi. Gitu. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin nggak sih yang mengaktifkan Sharingan itu, kan setiap kita ngancurin sesuatu tuh naik level itu tuh berhubungan nggak sih sama dark side yang kakak suka sebutin? Kayak mungkin mengaktifkan dark side atau apa? Ada korelasinya nggak? Ada, ya ada. Karena balik lagi, otomatis kan di saat orang kehilangan sesuatu yang berlebihan, karena di saat kita mencintai sesuatu yang berlebihan hingga kita kehilangan, kita kan hancur dong. Yang timbul bukan nilai kesadaran kita, tapi nilai keburukan kita. Yang kita nggak tahu tujuan hidup kita lagi untuk apa.
kita nggak tahu harus gimana lagi. Yang ada timbulnya adalah sosok di luar dari kejahatan kita, plus gabungan dari manipulasi iblis jahat. Iya. Ya nggak sih? Orang kalau nggak punya tujuan hidup ya suka-sukanya dia. Benar sih. Ya nggak sih? Karena kan tiap orang tuh pasti punya dua sisi kan. Iya, setiap orang ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Dark side itu ada. Gitu. Seru. Boleh nggak? Next. Dari gue sih inti pesan gue satu, jangan terlalu mencintai berlebihan, itu fatal banget. Gue tegasin. Kecuali Tuhan kan, cinta yang di atas kan. Iya, itu harus. Gitu. Jangan cintai sesuatu melebihi Tuhan. Gitu. Oke. Dari gue itu dulu. Ada lagi yang lo mau tanyain? Kak, pertanyaan bodoh lagi ya, nggak apa-apa lah guys ya. Kita kan nanya-nanya aja bebas kan. Emang dari tadi pertanyaan lo pintar semua. Gak ada sih. Ya, mumpung ada yang bisa menjawab dengan serius tentang pertanyaan-pertanyaan aneh ini ya. Karena gue aneh sih, jadi jawabnya suka. Iya, sesama aneh boleh dong, ya kan. Yang nonton berarti juga enggak. Terus? Kenapa? Kan gini ya, kan iblis tuh jahat ya Kak. Kenapa iblis tuh masih ada? Oke, ini pernyataan yang mungkin di luar akal sehat banyak orang nih. Tapi ini gue udah teliti, gue udah pastikan. Lo sama gue manusia kan, yang nonton juga manusia kan. Oke, kita ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Iblis ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Oke, dan semua kasus selama ini gue berhadapan dengan dunia iblis, fakta menyatakan bahwa Tuhan ternyata sebenarnya nih masih sayang sama iblis sebenarnya. Masih sayang. Walaupun dia punya niat jahat dan lain-lain. Walaupun dia menentang Tuhan juga. Ya, disitulah pada fakta yang gue temukan, Tuhan masih sayang sama iblis sebenarnya. Sulit dimengerti, tapi faktanya seperti itu. Makanya ada konsep hukum hak di iblis. Misalkan gue lagi konsultasi klien, lo ada kuasa gelap, itu mau gue tarik. Terkadang iblis tuh susah ditarik, dan dia kayak ngadu ke Tuhan. Ngerti nggak? Bahwa manusia ini, mereka selalu menyatakan kayak manusia ini pengen gue di sini karena dia ngedengerin gue. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa ditarik loh. Kayak mereka tuh kayak punya hak gitu, yang gue nggak bisa ngebebasin manusia ini karena haknya tadi. Dan gue nggak bisa kayak kayak nyakitin dia, kayak nyentuh dia, gue nggak bisa karena dia kayak punya hak gitu. Termasuk orang-orang yang telah meninggal gitu, tapi dengan konteks masih ada kontrak sama dunia iblis tuh, itu nggak bisa dibebasin dari nggak bisa dibebasin dari kuasa gelap kebanyakan karena kontrak mereka tadi. Jadi ada sebuah hak paten yang dimiliki iblis, yang gue rasain hak itu didasarkan bahwa Tuhan masih sayang sama iblis. Jadi kalau lu tanya kenapa masih di sini, karena Tuhan masih sayang, sangat amat sayang sama iblis. Itu aja faktanya. Di luar akal sehat, tapi itu fakta. Gitu. Logika aja deh. Kalau memang Tuhan gak sayang, harusnya iblis itu udah gak ada dong. Dimanapun itu kan, harusnya diselesaikan, ya gak sih? Diberesin kan, dihancurin kan, ya gak sih? Tapi masih banyak. Masih sayang. Disitulah benar bahwa Tuhan itu maha penyayang. Fakta. Kitanya aja kadang nggak tahu diri sebagai manusia. Apakah emang fungsinya mereka tuh kayak gitu, makanya Tuhan? Fungsi dari iblis itu sendiri emang untuk menyakiti atau gimana gitu? Kalau gini, kita ngomongin logika. Atas dasar apa Tuhan memberikan hak kepada iblis untuk mengotak-ngatik atau memanipulasi manusia? Atas dasar haknya itu kenapa diberikan Tuhan? Coba lo pikirin. Ya mungkin fungsinya untuk menguji manusia. Sesimpel itu kan? Iya, benar. Enggak. Karena feeling gua, hak itu didapat berdasarkan karena Tuhan masih sayang sebenarnya sama manusia. Ngerti kan? Oke. Makanya Tuhan menuruti. Gitu loh. Kalau gue agak memperluas sedikit.
kalau memang hak itu ada sebuah hanya menguji, berarti iblis itu menguji manusia. Pada faktanya memang iblis sekarang menguji, sudah melebihi batas, bukan hanya menguji. Kalau kita ngomong menguji, nggak ada orang bunuh diri. Konsep orang bunuh diri adalah orang yang dimanipulasi. Orang bunuh diri itu kebanyakan selalu dimanipulasi perasaannya untuk melakukan sebuah tindakan dosa. Apakah itu adalah sebuah ujian? Hanya cuma gangguan dong? Enggak kan? Sudah melebihi batas. Dan dia bukan, jadi hak itu bukan berdasarkan sebuah, bukan sesuatu yang hanya menguji aja nilai hak tersebut, tapi hak kebebasan. Jujur, iblis mempunyai hak kebebasan sebenarnya, bukan hak menguji. Hak bebas yang dia buat mengotak-ngatik manusia itu sampai manusia itu yang kacau. Tapi yang gua sadarin adalah, tapi ada manusia yang memang dia nggak bisa ganggu. Adalah manusia yang beriman. Pokoknya di situ. I see. Jadi kalau orang yang nggak beriman itu pasti iblis punya hak paten, gitu. Tapi ada dua pola, ada dua pola yang manusia yang terlindung dari gangguan iblis ini. Satu, manusia memang dia punya iman. Kedua, manusia yang terlahir dengan konsep orang yang lebih menggunakan logika ketimbang hati. Kayak orang bule lah, orang logika banget, makanya jarang. Tapi belum tentu, dia mungkin selamat dari manipulasi jahat, tapi dia belum tentu selamat dari free will-nya manusia. Free will atau kebebasan memilih. Dia bisa aja free will dia salah dalam memilih, gitu. Dia mungkin selamat dari manipulasi astral di hatinya dia, tapi dia belum tentu selamat dari free will jahatnya manusia itu sendiri. Iya, karena semuanya punya hak yang sama kan. Iya. Oke, Kak. Sampai di sini. Ngerti. Nah, Kak. Sebenarnya aku kaget banget soal kartun Naruto itu ya. Maksudnya dengan segala macam sataniknya, konspirasinya, dan sebenarnya banyak juga yang menurutku unsur-unsur lainnya gitu. Unsur-unsur satanik lainnya nggak kita bahas gitu kan. Nah, yang bikin ini bisa punya konsep itu gimana ceritanya? Awalnya siapa sih namanya? Masashi Kishimoto. Nah, itu abang gimana tuh? Oh, bang lu. Berarti lu itu juga ya? Berarti kakak di balik film ini? Oh, enggak. Kok jahat ya? Awalnya gue kalau bikin film lebih serem dari ini, karena gue tahu gue menyimpan banyak penelitian gue gitu di tab ini. Gue banyak simpan penelitian gue di tab ini. Jadi awalnya gue curiga bahwa orang ini satanik nih. Orang ini salah satu part bagian dari elit global. Iya. Awalnya gue curiga seperti itu. Iya dong, kan soalnya terlalu detail, terlalu tahu gitu. Tapi ternyata pas gue cari tahu, ternyata dia memang pintar. Dan jujur, Masashi Kishimoto adalah indigo. Oh, wow. Indigo. Kita lihat aja deh sekaliannya gambarnya mungkin ya. Dia adalah indigo yang tahu banyak hal. Yang orang nggak semua tuh sadar. Pengetahuannya buat gue dia nggak lazim. Bukan modal baca doang. Banyak hal yang buat gue sentuhannya nggak wajar. Ini orang yang buat gue manusia di atas rata-rata, atau kita sebut adalah indigo tadi kan. Pengetahuannya luas banget. Berarti gitu. Dia hanya meneliti sama seperti gua, dan dia terinspirasi dari pengetahuan dia, dan dia tumpahkan lewat karya seninya dia, yaitu Naruto ini. Awalnya gue sangat curiga, tapi pas gue cek ternyata dia banyak mempelajari, banyak baca, banyak mempelajari, dan yaitu dia aplikasiin semua pengetahuan dia tumpahkan dalam mahakaryanya dia. Gitu. Besok gue bikin mahakarya film horor. Iya kan, kita lagi ngegarap juga. Pas orang nonton sambet semua ya. Iya. Iya loh, kalau gue bikin kita film itu ya? horor banget loh. Karena gue ngerti kan konsep. Nah, kalau dia itu berarti kan dia bisa ngelihat indera keenam atau punya visi lain lah gitu ya. Dia ini ngerti nggak sih dari unsur iblis atau suku kiri kubukan itu, dia paham itu apa nggak sih? Dia paham itu. Pengetahuannya sangat amat luas, gitu loh.
sangat amat luas. Terus dia lebih ke sisi yang mana? Iya, dia netral konsepnya, dia netral. Tapi dia bukan orang yang bertugas seperti gua nih. Kalau gua tugasnya emang beda gitu loh. Dia hanya kayak, buat gue dia indigo yang banyak tahu banyak hal sih. Ini gitu aja sih. Berarti nggak ada tujuan khusus dari film ini, dia hanya ini aja, menumpahkan semua inspirasinya ide, dia, pengetahuan visi. dia gitu. Dan dia bukan bagian dari elit global tersebut. Gitu. Ngerti? Awalnya gue curiga, gue sangat amat curiga awalnya. Tapi pas gue cari tahu, enggak. Dia cuma modal baca dan meneliti, sama seperti gue. Oh. Gitu. Kan kalau yang kakak lihat berarti dia memang nggak punya tujuan khusus nih. Tapi dia secara nggak langsung ngepromosiin kubu kiri dong. Ya kan karena dia banyak nyelipin unsur-unsur satanik kayak subliminal message-nya juga kan. Nah secara nggak langsung dia juga banyak menghasilkan uang dari sana gitu. Kalau yang kakak lihat nih, ada nggak sih dari kubu sana yang ngajak dia untuk join di komunitas itu gitu? Yang apa yang dia lihat gitu? Secara manusiawi, jujur gue nggak dapetin deh. Secara manusiawi gue nggak dapetin. Tapi secara ada manusiawi gue nggak dapetin. Kan, ya itu kan bisa dibilang nggak promosi juga karena konteksnya kan kaum elit global kan emang nggak nyamperin dia. Tapi gitu. Happy dong secara nggak langsung di promo. Ya itu kubu kiri ya, gue juga kurang tahu. Tapi harusnya ada part memang yang dia senang, ada part yang sebenarnya bahaya. Soal Kaguya itu bahaya sih buat gue. Gitu loh. Nah yang tapi kalau konsepnya astral gitu, astral ya buat gue sih dia bukan karena spesialis di dunia lain seperti gue. Ya dia nggak terlalu memikirkan itu sih, karena nggak spesialisnya dia di situ. Beda sama spesialis gue, emang demonologis kan, meneliti dunia lain gitu. Gitu. Berarti memang dia pun dari sisi astralnya kan dia seorang indigo, nggak kena dampak juga dari sudut pandang situ. Maksudnya dari astral-astral yang gangguin atau iblis-iblis yang nyamperin dia gitu, nggak ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Okay. Karena jujur aja ya, ada salah satu rahasia yang mungkin gue infoin di sini di Naruto. Jujur ada salah satu konsep yang di Naruto itu harusnya orang umum tuh nggak tahu. Yang tahu itu adalah keluarga dari elit global itu sendiri. Iya. Gitu. Tapi gue nggak bisa next time lah. Yang udah kita bahas tapi terlalu berbahaya. Berikutnya. Oh mau dikasih tahu di konten berikutnya? Oh ya udah makanya subscribe. Oke deh, thank you guys sudah nonton panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jangan lupa untuk subscribe. Kalau kita sih tadi udah ngobrol ya. Kalau misalnya kita punya subscriber 10.000, kita bakal ngasih reward ke kalian. Apa Kak rewardnya? Makan malam bareng. Kalau pulang sampai subuh, kita ngomongin konspirasi. Benar. Apapun kita itulah. ngomongin hasil penelitian gue deh. Gitu. Jadi. Tapi kuat-kuat iman ya. Kenapa tuh? Ya, semua penelitian gue agak aneh, tapi fakta. Gitu sih. Makanya kalian jangan cuma nonton, tapi subscribe ya kayak. Oke deh kalau gitu. Bye guys. Bye.